Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12, dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai demokrasi sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa. Pada dasarnya setiap orang ingin dihargai dengan segala pilihan yang dia ambil di dalam kehidupannya. Terlebih lagi ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas atau sebuah masyarakat yang beragam dari latar belakang budaya, suku, bahasa, dan lain-lain seperti di Indonesia. Tentu saja perbedaan itu menjadi sangat bisa dikatakan rentan untuk terjadinya sebuah keributan, tetapi juga sebuah peluang di mana di situ kita bisa memperkaya ciri khas budaya bangsa dengan segala macam perbedaan yang ada. Nah, tentu saja kuncinya adalah ada di dalam penghargaan terhadap nilai-nilai perbedaan itu sendiri. Perbedaan di dalam sebuah komunitas atau lingkungan masyarakat pada zaman Rasul pun itu sudah Rasul contohkan ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, di mana pada saat itu masyarakat Madinah sangat beragam sekali orang-orang yang menempati wilayah tersebut, dan Rasul sebagai pimpinan sebuah negara mencari cara atau solusi bagaimana untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut sehingga masyarakat bisa hidup dengan damai tanpa saling menyinggung satu sama lain di dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Maka dibuatlah sebuah piagam disebut dengan Piagam Madinah, di mana isinya Rasul menjamin adanya kebebasan untuk hidup beragama secara bebas. Tetapi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau ancaman yang datang ke Madinah, maka seluruh warga yang ada di Madinah diharapkan bisa membela negaranya. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam adat dan istiadat serta perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, maka sebagai sebuah negara yang memiliki banyak perbedaan tersebut, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana di situ mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan yang merujuk pada Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan pemerintah wajib memberikan perlindungan dan melindungi kebebasan setiap warga menyatakan pendapat serta masukan yang berorientasi pada kebaikan, serta warga negaranya yang telah diberikan kebebasan menyatakan pendapat diharapkan mampu berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah dan menyampaikannya dengan sopan serta bertanggung jawab tanpa mengganggu kepentingan umum. Nah, salah satu cirinya kenapa Indonesia disebut menganut sistem pemerintahan demokrasi, salah satu cirinya di negara kita adanya pemilihan umum misalkan, atau sidang MPR atau DPR, lalu pemilihan kepala daerah. Ketika berbicara tentang demokrasi, Islam sendiri memiliki sebuah istilah yang disebut dengan syuro. Nah, apakah hubungan antara syuro dan demokrasi ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini kita akan mengawalinya dengan melihat pengertian dari demokrasi dan syuro. Demokrasi secara istilah itu terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Artinya mungkin kekuasaan ada di tangan rakyat. Sementara syuro mempunyai dua pengertian, yaitu memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Ini adalah pengertian demokrasi dan syuro secara bahasa. Nah, lalu di manakah titik temu antara demokrasi dengan syuro? Demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani,
dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Jadi secara tegas demokrasi bermain pada wilayah politik, sementara syuro adalah sebuah mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan keterbukaan dan kejujuran sebagai pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Titik temunya adalah bahwa konsep demokrasi itu adalah sebuah konsep yang nilai-nilainya sejalan dengan visi Islam, sementara syuro juga merupakan sebuah proses demokrasi yang mengusung nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Secara lebih mudahnya mungkin di dalam demokrasi dan syuro ada satu hal yang penting yang bisa digarisbawahi yang sejalan dengan nilai-nilai yang bisa dianut bersama, yaitu mengenai musyawarah. Jadi dalam demokrasi tentu saja ada musyawarah di dalamnya sebagai upaya untuk mengambil sesuatu keputusan yang melibatkan banyak orang sehingga menemukan solusi paling baik dan disepakati bersama. Nah, mengenai musyawarah, salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohon ampunlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 ini kita bisa melihat bahwa ada tipe musyawarah yang islami dan demokratis. Yang pertama yaitu dengan meluruskan niat, cirinya. Yang kedua menyampaikan pendapat dengan santun. Yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Yang keempat menghormati keputusan bersama. Yang kelima menjalankan kesepakatan dengan tawakal. Yang keenam mengharap keputusan membawa berkah dan maslahat bagi umat. Nah, lalu sebagai orang yang beriman, perilaku demokratis seperti apakah yang bisa kita lakukan sebagai tindakan implementasi dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, kita harus bersikap lemah lembut ketika menyampaikan pendapat, tidak bersikap kasar, apalagi bersikap keras kepala atau mau menang sendiri dan ingin pendapat sendiri yang harus diutamakan. Yang kedua, senantiasa menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk kesalahan yang dilakukan pada saat bermusyawarah, karena tentu saja ada banyak hal yang tidak sesuai dan tidak sengaja mungkin dilontarkan. Yang kelima, menerima hasil keputusan bersama secara ikhlas. Dan yang keenam, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh kesungguhan. Ketika kita sudah dapat menerapkan perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari, maka ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari bersikap demokratis itu sendiri. Yang pertama, mempererat tali persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kehidupan yang saling menghargai setiap hak-hak seseorang. Yang keempat, menciptakan kehidupan yang saling bergotong royong. Yang kelima, menciptakan kehidupan yang saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Dan yang keenam, memperbaharui kehidupan sosial menjadi lebih baik. Dari materi yang kita pelajari kali ini, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya perbedaan yang ada dalam masyarakat itu tidak mungkin ditiadakan, dan sikap yang bisa kita ambil dari perbedaan itu adalah dengan menyadari bahwa perbedaan adalah ketentuan yang Allah berikan kepada kita untuk disikapi dengan baik, dan juga sikap yang kita bisa ambil yaitu dengan menghargai perbedaan itu sebagai sebuah peluang untuk menjadikan bangsa kita menjadi lebih maju lagi dengan perbedaan. Nah, ada sebuah kalimat yang bagus dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid terkait perbedaan ini. Nah, katanya, bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.